Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya kenalin dulu, aku Muhammad Azrin Andas, bisa dipanggil Dezan. Dan di sini aku ditemani sama rekanku. Aku Muhammad Tristan Prasetyo. Ini panggilnya apa nih? Tristan. Oke, Tristan. Nah, jadi di sini tuh aku dan Tristan bakal ngejelasin suatu topik yang lagi hangat-hangat di dunia ini, terutama negara kita ya. Topik itu kami beri nama Heroes Aksi Menyelamatkan Dunia. Nah, jadi ya Tan ya, seperti yang kita tahu Tan, Indonesia tuh lagi marak-maraknya sama nih kasus. Kasus apa itu? Jadi aku sebutin langsung ya. Jadi kasus tuh narkoba. Dari remaja, anak kecil atau anak-anak ini pada makin narkoba gitu Tan. Nah, kira-kira ya Tan ya, menurut pendapatmu narkoba itu apa sih Tan, biar kita sama teman-teman tahu yang nonton ya. Kan narkoba itu sebenarnya kan berupa obat-obatan ya. Obat-obatan ini sebenarnya baik Zan, soalnya dia kan bersifatnya alamiah, terus dia juga sintetis. Tapi ada efek kalau kita pakai itu, kayak penurunan kesadaran lah, atau halusinasi lah, gitu-gitulah. Makanya kalau kita pakai itu kan kita kena sanksi hukum kan. Tapi bentar narkoba itu sebagian ada yang boleh gitu atau gimana gitu? Enggak gitu. Kalau nggak salah nih aku inget-inget pasal 1 ayat 1 tentang narkotika gitu. Apa tuh? Katanya narkoba ini kan bisa buatan, sama ada juga yang alamiah dari tumbuhan. Narkoba ini dia bisa menurunkan kesadaran gitu, makanya yang menurunkan kesadarannya yang bikin dia tuh nggak boleh dipakai. Walah, Tan, misalnya Tan, aku kan lagi terkena penyakit, jadi penyakit aku ini kudu dibeli sama dokter nih, cuman aku nggak mau karena mahal gitu kan. Nah, Terus aku mutusin buat pakai obat-obatan terangan dari dokter. Ada obat khusus resep dokter gitu kan, gitu kan. Tahu. Nah, jadi aku pakai itu, padahal dokter sendiri kan nggak nyariin aku di rumah itu kan. Nah, jadi aku kayak tuh dari orang aku pakai itu. Jadi kira-kira aku tuh termasuk pakai narkoba nggak sih Tan? ya, itu masuk sih. Soalnya kan ibaratnya kamu sekarang lagi sakit nih, tapi kamu nggak mau berobat ke dokter. Nah, yang jadinya kamu malah konsumsi obat yang harusnya obat itu tuh resep dokter. Tahu nggak? Jadi tadi udah kamu jelasin nih narkoba. Kira-kira narkoba tuh banyak jenisnya nggak sih Tan? Ya ada sih kalau nggak salah jenisnya. Ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama tuh kayak narkoba yang biasa kita ketahui, narkoba golongan 1 tuh kayak ganja, opium, terus tanaman koka. Terus yang narkoba jenis kedua nih, yang kayak kamu bilang tadi, yang sebenarnya bisa digunakan obat-obatan asal sesuai resep dokter. Terus yang ketiga narkoba yang risiko ketergantungannya itu cukup rendah. Nah, jadi dia biasa digunakan untuk terapi gitulah. Seingatku ya. Nah, seperti yang udah kamu bilang tadi ya Tanya, ternyata narkoba tuh banyak banget dari jenisnya. Jadi mulai dari narkoba golongan 1, golongan 2, golongan 3. Jadi bisa dibilang narkoba tuh bahaya gitu Tanya. Banget lah. Nah, kira-kira Tanya, apa sih Tan yang menyebabkan orang-orang pakai narkoba gitu? Karena kan seperti kita tahu narkoba itu kan udah banyak ya edukasi yang bilang narkoba ini bahaya lah, inilah itulah. Tapi orang-orang masih make gitu. Apa yang menyebabkan mereka make Tan? Ya itu kan sebenarnya dari diri mereka sendiri ya Zan. Kayak faktor-faktor itu mungkin kayak masalah pribadi, masalah pertemanan lah, atau percintaan lah. Aduh, ini pemeriksaan hati-hati ya, kalau lagi ada berduka tuh atau lagi galau tuh jangan coba narkoba ya, caution. Bahaya itu bahaya. Terus yang kedua mungkin faktor keluarga. Aduh, berat sama kayak tadi. Soalnya kan kita nggak tahu masalah keluarga orang gimana kan. Makanya jadi bisa aja mereka mencari pelarian dengan makin narkoba. Karena ada yang broken home gitu kan ya. Jadi mereka udah depresi, stres lainnya gitu. Terus ada juga orang yang makin narkoba tuh biar diterima di suatu lingkungan sosial gitu. Kayak pergaulan remaja gitu ya. Kan ada kayak disuruh temen-temennya gitu kan. Ya, kayak bilang misalnya, lu nyoba narkoba, kalau lu nggak nyoba lu nggak laki gitu. Keren. Gak narkoba gak keren gitu kan. Iya itu salah banget gitu kan ya. Terus yang terakhir mungkin apa ya? Rasa penasaran kali ya. Kan banyak gitu anak-anak muda sekarang yang penasaran gimana sih narkoba, gimana sih ini, gimana sih itu gitu loh. Ini yang buat pemirsa ya, narkoba itu nggak enak, lu jangan coba-coba makan narkoba dah. Nah bener, jangan. Ini gue ngasih apa buat lu ya, perhatian larangan buat lu pada gitu. Iya betul, janganlah mau gitu penasaran kayak jangan mau terhasut sama omongan-omongan yang bilang narkoba itu enak lah, inilah ini. Ya emang enak. Ya, mungkin kalau nyoba emang enak gitu. Cuman jangan bahaya. Tingkat bahayanya itu lebih tinggi dibanding enaknya. Nah, seperti yang udah mau bilang tadi Tan, nih faktor-faktor narkoba itu banyak banget ya. Jadi
Ini buat pemirsa hati-hati nih, jangan sampai nyoba narkoba atau hindari kalau kalian merasa faktor-faktor yang sebutin sama Tristan tadi merasa ada dalam Ya, diri udah itu, kena dikit ya kali. kena dikit gitu kali ya. Itu jangan coba narkoba ya. Jangan terusin lah. Nah Tan, aku mau nanya pertanyaan yang basic atau cuman aku tuh masih kurang paham nih Tan. Oke. Narkoba tuh dilarang sama agama nggak sih Tan? Kalau dari aku sendiri ya, narkoba tuh kan cuma obat-obatan biasa doang ya. Jadi kayak cuma pandangan orang doang gitu, narkoba itu inilah. Tapi dalam agama tuh kan emang menyatakan gitu. Sebenarnya cara pikirmu salah sih. Soalnya narkoba itu soalnya termasuk kamar loh. Kamu tau kamar kan? Oh, bir ya? Iya obat kayak bukan obat. Apa sih namanya minuman keras? Iya. Nah kan efeknya sama kayak gitu. Iya. Bikin kita kecanduan dan bikin halusinasi kan. Iya. Makanya narkoba itu dilarang sebenarnya dalam agama. Oh. Terus itu tuh juga terdapat di surat An-Nahl ayat 67 sama Al-Baqarah 219-an yang melarang tegas untuk nggak boleh minum minuman khamar gitu. Oh, jadi Sama lah halnya kayak narkoba kan. Oh, jadi aku dapat kesimpulan nih narkoba tuh haram. Itu sama kayak haram. kamar gitu Ya, pada sama sana. mereka itu. Kamar tuh bisa dibilang minuman keras. Minuman keras Betul. tuh bisa membuat kita kecanduan, mabuk, ngefly. Ngefly, semuanya lah. Sebenarnya sama aja kayak narkoba kan sih Iya. kan? Iya, Iya. sama. Nah, jadi ternyata agama tuh melarang keras sama narkoba gitu. Nah, kira-kira nih, Tan, cara pencegahan narkoba tuh gimana sih Tan? Yang pertama yang kayak kita bilang tadi hindari rasa penasaran kan. Oh, iya. Penasaran pun jangan jangan coba-coba. Jadi jangan coba-coba ya. Ini kalau saya dapat omongan narkoba itu enak, coba ini dong, coba ini. Jangan ya, jangan. Bahaya. Iya bahaya. Terus yang kedua mungkin pergaulan sih. Paling ada lah. Iya. Pergaulan. Seperti yang dibilang tadi ya. Iya. Soalnya pergaulan yang bebas atau terlalu apa tuh bahaya sebenarnya. Karena ya kita ini kan hidup di lingkungan ya. Kita tuh tumbuh dengan lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa dibilang faktor yang menyebabkan diri kita mempengaruhi gitu. lingkungan. Ya, itu yang mempengaruhi kita tuh bergerak ini itu intinya lingkungan itu termasuk lingkungan pertemanan gitu guys. Pandai-pandai yang Iya. pertemanan. Terus intinya tuh pandai-pandai lah guys, milih-milih pergaulan gitu. Itu kan yang Jadi ditekanin intinya dari awal. kalian tuh di mana kalian tumbuh di situ kalian berkembang gitu. Betul. Terus apa Terus lagi, yang paling terakhir tuh yang paling basic tuh lakukan hal positif sih. Bisa ganti ngapain kayak olahraga atau pokoknya lakukan yang sehat-sehat aja lah, nggak usah aneh-aneh ke sana. Terapi gitu bisa nggak sih, Tan? Nah benar, terapi juga bisa. Pokoknya ganti semua hal yang bisa digantiin narkoba gitu loh. Nah, ini buat pemirsa nih hati-hati kalau milih teman gitu ya. Ya, Itu teman tuh betul. dimana kalian tumbuh di situ kalian berkembang gitu. Jadi teman-teman lingkungan pertemanan itu termasuk faktor pertumbuhan kalian gitu guys. Faktor yang utama juga sih sebenarnya itu. Nah, terus lanjut apa lagi Tan? Terus yang paling basic ya kita lakuin hal positif lah intinya. Kita kita harus ganti narkoba itu dengan hal-hal yang lebih baik kayak bisa olahraga atau apa ya, terapi gitu-gitu kan. Terapi, iya. Pokoknya yang bisa ganti narkoba lah, jangan nyoba-nyoba yang gitu. Ya kayak belajar itu termasuk ya. Nah termasuk pokoknya hal-hal positif, mau healing kayak. Ya healing tuh ya ini kalau saya teman kalian lagi stres dan ajak healing Ajak guys healing ya, gitu. ajak healing aja gitu. Tan mungkin segitu dulu yang aku Oke. mungkin makasih juga buat luangin waktunya topik-topik lagi yang ada di negara kita ya Tan ya. Iya. Buat teman-teman makasih juga udah nonton and nantikan podcast kita selanjutnya and dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.